Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Wadita Harina dari kelas 12 IPA 9 absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Fatur Rahman. Saya dari kelas 12-9, nomor presensi 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rabani dari kelas 12 IPA 9, nomor presensi 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aziza Syahrani dari kelas 12-9, nomor absen 39. Kami dari kelompok 7 akan meneliti tentang angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Dasar pembeda dari tumbuhan monokotil dan dikotil terletak pada jumlah keping bijinya. Meskipun begitu, masing-masing tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki ciri khasnya tersendiri. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil ini dapat dilihat dari berbagai perbedaan ciri fisik yang terdapat pada keduanya. Oleh karena itu, yuk kita simak bersama-sama. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa tanaman 2 monokotil dan 2 dikotil untuk ujian praktek biologi. Nah, untuk tanaman dikotil saya memiliki 2 tanaman, yaitu tanaman jambu biji dan tanaman asoka. Untuk jambu biji ini adalah tanaman buah. Untuk yang asoka adalah tanaman bunga. Untuk monokotil, saya memiliki 2 tanaman. Yang pertama adalah tanaman bulu ayam, yang kedua adalah tanaman pandan sirih. Di sini saya berada dalam posisi variabel kontrol. Nantinya akan saya tunjukkan bagian akar, bagian daun, dan bagian biji jika memiliki, atau bagian bunga jika memiliki. Yuk, penasaran kan? Langsung kita simak videonya. Pandan sirih ini memiliki tulang daun yang sejajar. Di sini bunganya tidak nampak dan juga biji juga tidak nampak. Lalu jika kita lihat lagi, batangnya ini menjalar dan memiliki duduk daun, dan akarnya termasuk akar serabut. Sekarang bulu ayam. Bulu ayam memiliki nama latin Chrowomitum camosorum. Dia ini memiliki tulang daun yang sejajar, dan di sini bunga juga tidak tampak, begitu pula dengan bijinya. Dan jika kita lihat lagi, dia memiliki batang yang menjalar juga dan membentuk stolon. Untuk akar juga sama-sama serabut karena monokotil. Sekarang asoka. Nah, asoka ini memiliki nama latin Saraka asoka. Bunganya ini memiliki warna merah berkelipatan 4 dan ada benang sarinya. Jika tulang daun bisa dilihat, di sini tulang daunnya menyirip. Dan bijinya juga tidak nampak. Untuk akarnya akar tunggang dan batangnya berkayu dan bercabang. Dan selanjutnya jambu biji ini memiliki tulang daun yang juga menyirip karena sama-sama dikotil, dan bunga di sini tidak nampak, namun nampak ada bakal buah yang akan menjadi buah. Oke, lanjut langsung ke bagian batangnya. Di sini berkayu dan bercabang, dan akarnya akar tunggang juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini saya akan melakukan pengamatan tumbuhan angiospermae di sekitar rumah kita dan mengelompokkannya ke dalam kelas monokotil dan dikotil. Di depan saya sudah ada tumbuhan kunyit. Kunyit ini adalah tumbuhan monokotil. Karena tumbuhannya ini sangat kecil, jadi saya bisa mencabut tumbuhannya dan melihat akarnya. Monokotil kedua yang saya amati adalah tumbuhan palem. Berikutnya adalah dikotil, dan tumbuhan pertama yang saya amati adalah pohon mangga.
Dan yang terakhir adalah kelor. Kelor adalah tumbuhan dikotil. Di sini saya akan melakukan praktikum pengelompokan Angiospermae ke dalam kelas monokotil dan dikotil. Tujuan diadakannya praktikum ini adalah untuk mengelompokkan tumbuhan Angiospermae ke dalam kelas monokotil dan dikotil berdasarkan persamaan struktur morfologinya, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah atau bijinya. Kingdom Plantae adalah kingdom berisi tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam kelompok. Salah satunya adalah Spermatophyta, golongan berbiji tertutup atau biasa disebut Angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi dua kelas. Pembagian kelas ini berdasarkan jumlah kotiledonnya. Pertama adalah monokotil, dan kedua adalah dikotil. Monokotil adalah tumbuhan yang berkeping biji satu, sedangkan dikotil adalah tumbuhan yang berkeping biji dua. Alat dan bahan dari praktikum ini adalah kamera, penggaris satu buah, ballpoint satu buah, buku atau lembar kerja siswa LKS-nya. Langkah kegiatan praktikum ini adalah menyiapkan tumbuhan yang akan diamati. Kedua, mengamati bagian-bagian tumbuhan secara real, tampak atau tidak tampak. Bagian-bagian tumbuhan tersebut adalah morfologinya, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah atau biji jika tampak. Tanaman monokotil pertama yang diamati adalah tanaman pandan. Pandan yang saya amati adalah tanaman pandan wangi. Tanaman berikutnya adalah Chinese Evergreen. Chinese Evergreen termasuk dalam spesies dari Sri Rejeki. Berikutnya adalah spesies Sri Rejeki sendiri. Sri Rejeki termasuk dalam tanaman monokotil. Berikutnya adalah spesies tanaman bernama hanjuang atau biasa disebut andong dalam bahasa Jawa. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah pemakaman. Berikutnya adalah dikotil. Dikotil pertama yang saya amati adalah tanaman belimbing. Tanaman kedua dari dikotil yang saya amati adalah daun berlangkas. Yang ketiga ada tanaman jeruk purut. Jeruk purut termasuk dalam tanaman dikotil. Dan yang terakhir ada tanaman jambu air. Jambu air tanamannya cukup tinggi. Dan tanaman ini termasuk tanaman dikotil. Mengelompokkan tumbuhan Angiospermae ke dalam monokotil atau dikotil. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengelompokkan Angiospermae ke dalam monokotil atau dikotil berdasarkan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kingdom Plantae merupakan kingdom tumbuhan yang terdiri dari banyak kelompok. Salah satunya adalah Spermatophyta. Spermatophyta dibagi menjadi Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae dibagi lagi menjadi monokotil dan dikotil. Monokotil hanya memiliki satu keping, berakar serabut, daunnya melengkung atau sejajar. Sedangkan dikotil memiliki dua keping, akar tunggang, dan daunnya biasanya menjari atau mengirik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 4 tanaman dikotil, 4 tanaman monokotil, pulpen atau pensil, dan buku tulis untuk mencatat.
Tumbuhan pertama yang saya amati adalah lili. Selanjutnya ada lidah buaya atau aloe vera, lalu anggrek, dan yang terakhir adalah millet. Tanaman dikotil pertama yang saya amati adalah pepaya. Selanjutnya Kamboja, lalu cabai. Setelah melakukan penelitian mengenai tumbuhan Angiospermae, kami dari kelompok 7 akhirnya mengetahui bagaimana pengelompokan tumbuhan monokotil maupun dikotil. Dan ini dia ciri-cirinya yang telah kami temukan berdasarkan hasil penelitian kami. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah menemani kami dalam melaksanakan ujian praktek biologi tahun 2021. Dan jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan, beri jarak, jangan lupa pakai masker, tetap di rumah saja bersama keluarga tercinta atau orang yang ada di rumah, berkomunikasi menggunakan media handphone atau sosial media bahkan surat kabar, tetap hargai, hormati pahlawan yang telah menjadi garda terdepan melawan virus COVID-19. Dan mari kita lawan virus ini untuk mengembalikan keadaan menjadi pulih kembali, lebih lancar, lebih sehat, keluarga, masyarakat sekitar. Gunakan masker, beri jarak, sayangi keluarga, mari kita lawan bersama-sama. Terima kasih semuanya.